Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Wa qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ta'ala, inna ila rabbika ruj'a. Al-Mukarramun, para ayahanda, tuan guru, para asatidz, bapak kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, segenap pengantar jenazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tidak mengurangi rasa duka yang dimiliki oleh sahibul musibah yang mengajak kita semua untuk mengawali takziah dan tasammuh ini, mengawali untuk barang-barang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, nikmat Allah mudahkan langkah kita sehingga alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, berupa dalam bentuk tajhiz al-janazah. Dan alhamdulillah kita sudah selesaikan 4 kewajiban seorang mayit, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan sampai menguburkannya di makbarah ini. Tentu ini adalah tidak akan pernah menjadi sia-sia, melainkan ada satu buah catatan kebaikan yang sangat luar biasa besarnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu kita berharap apa yang kita lakukan pada sore hari ini bagian dari bentuk amalan soleh kita, sekaligus penimbang berat amalan kita kelak di yaumil qiyamah. Selanjutnya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan-bantuan yang kami tidak bisa hitung satu persatu. Karena itulah kami tidak bisa membalas kebaikan-kebaikan itu, melainkan iringan doa jazakumullahu khairan katsira. Selanjutnya atas nama keluarga pula nunas ngendeng ampun, mohon maaf atas ketidaknyamanan, terutama kita al-mukarramun, para ayahanda, tuan guru, seluruh tamu undangan, baik itu di rumah duka atau mungkin di masjid, di musalla, atau mungkin di makbarah ini. Ada hal-hal yang membuat kita semua tersinggung, dan itu adalah tidak ada sedikit pun unsur kesengajaan, melainkan karena faktor kesedihan yang sungguh sangat mendalam. Karena itulah izinkan tiang atas nama keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya untuk anak-anak, keluarga, suami yang ditinggalkan, dan seluruh masyarakat Siara Dusun Kerujuk, maka tidak ada cara yang lebih baik, tidak ada cara yang lebih ampuh untuk menghadapi musibah seperti musibah kematian ini, yaitu melainkan kita serahkan segala sesuatu yang berkaitan dengan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bersabar dengan harapan agar kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gantian yang jauh lebih baik dibandingkan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ambil. Al-Mukarramun, para tuan guru, para ayahanda tuan guru, para asatidz, segenap pengantar jenazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 3 ayat yang tiang baca di dalam surat yang berbeda, di dalam mukadimah tadi, bahwa menggambarkan kita ini adalah dari ciptaan yang sama, tujuan yang sama,
dan untuk apa kita diciptakan itu adalah tujuan kita adalah tujuan yang sama. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "Fal yanzurul insanu mimma khuliq." Hendaknya manusia itu untuk sering-sering melihat dari mana dia diciptakan. Mimma indafik, dari air yang kemudian memancar dengan keras. Yasruju min bainis sulbi wat tara'ib, dia keluar dari tulang persendian-persendian manusia. Bahkan mohon maaf, kalau kita melihat dari mana kita diciptakan, untuk menyebutnya saja kita tidak sudi. Untuk menyebutnya doang ditesemal, menyebutnya doang ditegemes, marabasan tahu teben, tahu laut. Jadi dia tergemes menyebut dengan ketepinakmu. Nah inilah dasarmu kundeknya kemudian, sehingga Allah Subhanahu wa taala sangat melarang yang berkaitan dengan sifat kibr tersebut, agar kemudian kita tidak berlaku sombong, baik sombong terhadap ketentuan-ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, atau sombong terhadap antar sesama manusia. Kemudian yang kedua adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu tujuan, agar kemudian kita melakukan peribadatan, sesembahan untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini, tujuan utama dari penciptaan itu adalah untuk beribadah, untuk sholat, untuk saum, untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir." Itulah tugas utama kita sebagai seorang hamba, yang kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang berikutnya yang ada di dalam surat Al-Alaq, wa inna ila rabbika ruj'a, bahwa pada akhirnya kita semua akan kembali. Yang tua akan kembali kepada Allah, yang muda akan kembali kepada Allah, yang sakit akan kembali kepada Allah, yang tidak sakit akan kembali kepada Allah. Karena kematian tidak akan pernah tahu orang itu sehat, orang itu sakit, berapa lama dia di rumah sakit, berapa lama usia yang dia miliki. Karena yang dia tahu yang berkaitan dengan kematian itu adalah hanya kehidupan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Karena pastinya dari mana kita diciptakan, pastinya tujuan kita, untuk apa kita hidup, pastinya kemudian kemana kita akan pergi setelah kehidupan ini. Maka oleh sebab itu perlu ada bekal-bekal bagaimana kita kemudian kesempatan-kesempatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua ini, agar bisa melakukan beberapa rangkaian amalan soleh. Rasulullah SAW pernah bersabda ketika di hadapan para sahabatnya, "Iza aradallahu bi abdin khairan." Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menginginkan kepada hambanya kebaikan, ista'malahu, maka Allah menggunakan hamba tersebut. Ila, kemudian para sahabat bertanya, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana Allah memakai hamba itu? Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, qala yuwaffiqhu ila amalin shalih qabla al-maut. Bagaimana Allah membimbing hamba tersebut untuk melakukan beberapa rangkaian daripada amalan-amalan soleh sebelum datang kepadanya yang berkaitan dengan kematian. Maka almarhumah kita yakin dia melakukan, berusaha sekuat tenaga untuk melakukan beberapa rangkaian amalan soleh. Taat kebaktiannya kepada suaminya, bagaimana dia menjaga sholat 5 waktu. Apalagi kemudian ketika kita dengar hadis Nabi, perempuan itu adalah lebih sederhana sebenarnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak perlu untuk bangun sholat malam, dia tidak perlu untuk kemudian memperbanyak yang berkaitan dengan puasa-puasa sunnahnya. Cukup dia menjaga sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, kemudian dia bisa berbakti kepada suaminya, maka dapat bil jannah min ayyi babin sya'at. Dia akan mampu masuk ke dalam surga dari pintu surga mana saja yang dia kehendaki. Maka almarhumah
dengan kehadiran kita ini menjadi syahadatul khair untuk almarhumah, bahwa almarhumah adalah orang yang termasuk dikategorikan dengan si bagus. Dengan bagus almarhumah ini, jazakumullahu khairan katsira. Sekalipun demikian, bagaimanapun baik sosok seorang almarhumah, tetap saja almarhumah adalah makhluk biasa. Tidak luput daripada salah dan dosa. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan di dalam hadis qudsinya, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu adalah tidak akan terbebas daripada melakukan kesalahan. Kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar, kata Allah dalam hadis qudsinya. Setiap kalian itu tidak akan terbebas daripada melakukan kesalahan, entah itu di waktu malam, entah itu di waktu siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni dosa secara menyeluruh. Fastaghfiruni, yang penting kita mau memohon ampun, kita mau mencari wasilah-wasilah pengampunan tersebut. Aghfir lakum, kata Allah, maka niscaya aku ampuni dosa-dosa kalian. Begitu juga dengan almarhumah, maka almarhumah adalah sosok seorang yang baik. Namun kebaikan, di sela-sela melakukan kebaikan itu ada hal-hal yang membuat kemudian dia tersandung dalam satu buah kemaksiatan. Kalau kemaksiatan yang berkaitan dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita yakin, berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang dipanjatkan oleh al-mukarramun para tuan guru kita, kemudian kita mengaminkannya, maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Namun perlu diketahui bahwa ada dosa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau ampuni, kecuali kita yang berkaitan dengan antara sesama manusia ini memaafkannya, yaitu kesalahan-kesalahan antar hak-hak sesama manusia. Mungkin almarhumah di dalam bermuamalah di dusun perujuk pernah melakukan kata-kata yang membuat kita semua tersinggung, tindakan atau apapun itu. Maka ketika almarhumah dia memang sempat untuk nyendeng maaf, maka dia atas nama keluarga nyendeng maaf atas nama almarhumah. Satu Nabi kemaafan itu, jazakumullahu khairan katsira. Maka kemudian dia kalah penting si berkaitan dengan masalah utang piutang. Sehingga sekecil apapun namun masalah utang, maka dia akan sanggup menahan seperti besarnya gunung kebaikan seseorang yang dia miliki. Jangankan marantan itu, sekelas dengan sahabat yang mati syahid pun, maka Rasulullah SAW tidak berani untuk kemudian menyolatkannya dia. Karena apa? Karena hutang yang belum terbayarkan. Karena itulah sila si merasa memberikan hutang atau si kedua hutang di almarhum, antiknya kemudian perjalanan daripada almarhumah menuju Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kemudahan, maka kemudian angkut pindahan utang dengan almarhumahmu, jok keluarga terdekat, jok ahli warisnya. Marantani kita terakhir, kemudian marilah kita iringi kepergian daripada almarhumah agar almarhumah mendapatkan ketenangan di dalam kuburnya, agar almarhumah mendapatkan kemudahan dalam lisan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan malaikat mungkar dan nakir. Almarhumah kemudian kita berharap diampuni dosa-dosanya, dimudahkan segala urusannya, dan dimaafkan segala kesalahannya, diterima segala amalan soleh yang pernah almarhumah lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua dan termasuk almarhumah syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin as-salihah. Bismillahi al-Fatihah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.